Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Death, terus The Emperor, The Chariot, Wheel of Fortune, 4 cawan, oke, 2 tongkat, 10 tongkat, 6 tongkat, 8 koin, dan kartu The Hermit ya. Oke, terus tema untuk bintang Libra untuk bulan Juli 2025 adalah kartu 9 pedang ya, Nine of Swords. Oke, jadi ceritanya Libra, sebagian besar dari kalian untuk bulan Juli nanti ya, mungkin ada yang terlalu overthinking ya nantinya ya. Mungkin ada suatu hal yang masih kamu khawatirkan secara mendalam dalam kehidupan kalian. Mungkin kekhawatiran tersebut sebenarnya sudah terjadi akhir-akhir ini Libra, dan energinya itu mungkin masih terbawa gitu ya, terbawa sedikit ke dalam bulan Juli. Jadi perlu untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif nantinya ya. Jadi kira-kira apa yang masih kamu khawatirkan Libra? Misalnya mungkin ada yang lagi mengkhawatirkan seseorang ya, mungkin lagi memikirkan keluarga, mungkin lagi kepikiran soal pekerjaan, soal keuangan ya, memikirkan hubungan cinta dengan seseorang dan lain-lain. Jadi ada suatu hal yang masih membuat dirimu itu kepikiran terus untuk bulan Juli nanti. Jadi perlu untuk selalu berpikir tenang ya. Begitu juga bagi kalian yang sedang punya target besar ya, perlu untuk selalu berpikir tenang. Mungkin ada suatu hal yang sedang kamu kejar gitu ya, target besar tersebut untuk bulan Juli. Jadi memang perlu untuk selalu berpikir positif Libra ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Ace of Wands yang melambangkan sebuah semangat baru ya. Jadi artinya untuk bulan Juli ada semangat baru kok ya, semangatmu akan pulih kembali, ada semangat baru, motivasi baru untuk bekerja misalnya, untuk mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, semangat untuk mengejar impian dan target masing-masing, walaupun memang ada yang terlalu khawatir berlebihan nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Swords dan 10 cawan. Jadi sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi mencari informasi penting gitu ya, mencari kejelasan dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi mencari kejelasan mengenai seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mengenai sesuatu hal ya. Mungkin kejelasan tersebut kamu butuhkan ya untuk mengejar target kebahagiaanmu sendiri, 10 cawan ya. Jadi kira-kira informasi apa yang sedang kamu cari Libra? Ini sudah terjadi akhir-akhir ini ya. Oke, jadi intinya sekali lagi, dengan kartu 9 pedang sebagai tema utama ya, bisa dikatakan untuk bulan Juli memang ada rasa kekhawatiran yang cukup mendalam yang masih akan kamu lalui nantinya. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir tenang Libra ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu Death. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi ceritanya di awal bulan ya, minggu pertama beberapa dari kalian akan memulai sebuah perubahan besar dalam kehidupan kalian dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin ada yang lagi siap melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan mengenai karir, pekerjaan, keuangan, mungkin perubahan dalam hubungan cinta dan lain-lain ya. Jadi perlu untuk selalu berpikir optimis nantinya ya di minggu pertama. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, kartu The Emperor melambangkan sebuah kendali. Jadi untuk bulan Juli kalian itu diminta ya, ditantang untuk lebih fokus untuk mengatur ulang, mengendalikan ulang kehidupanmu Libra. Agar apa? Agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang perlu diatur kembali nantinya ya. Oke, di masa lalu lihat ada kartu The Chariot. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi di masa lalu memang ada rasa percaya diri, lebih optimis untuk terus mengejar tujuan dan target masing-masing ya. Oke, selama bulan Juni kemarin ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan. Jadi sekitar bulan Juni memang ada perubahan besar yang pernah kamu alami Libra. Bagian lain sepertinya memang ada rasa keberuntungan juga yang pernah kamu nikmati gitu ya selama bulan Juni kemarin ya. Cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi untuk bulan Juli sebenarnya pikiranmu tuh lebih fokus gitu untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini. Jadi apa kira-kira yang telah membuat dirimu tuh kurang terima Libra akhir-akhir ini, dan semuanya itu perlu untuk dicari jalan keluarnya ya selama bulan Juli. Ya, ini fokus pikiranmu ya. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu 2 tongkat yang melambangkan rencana baru. Jadi sekitar minggu kedua ada rencana baru nih ya, strategi baru yang mulai akan kamu kembangkan. Ya, jadi kira-kira apa rencanamu selama minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu 10 tongkat
Jadi ceritanya selama minggu ketiga memang ada upaya untuk melepaskan tekanan batin, tekanan berat yang pernah kamu pikul selama ini sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Jadi coba untuk lebih semangat khususnya di minggu ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 6 tongkat. Jadi untuk bulan Juli orang lain akan menilaimu itu lagi fokus untuk berhasil Libra. Mungkin ada target besar gitu ya, target keberhasilan yang akan kamu kejar. Ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan terbesarmu ada kartu 8 koin. Jadi untuk bulan Juli kalian punya harapan untuk selalu bisa kerja keras ya, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar target yang kamu miliki ya. Ini harapan terbesarmu Libra. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu The Hermit. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya. Jadi selama minggu keempat mungkin ada suatu hal yang perlu untuk diperiksa lebih dalam lagi, diteliti ulang ya, dianalisa ulang lebih mendalam sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi silakan gunakan waktu untuk meninjau kembali situasi yang sedang kamu hadapi sebelum bergerak maju ke depan di minggu keempat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Libra, sekarang kita mulai. Oke, kartunya yang pertama ada Ace of Cups, terus 7 pedang, Justice, dan 5 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 7 pedang dan Ace of Cups. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli nanti memang ada sebuah rencana baru nih, strategi baru yang akan kamu kembangkan secara diam-diam dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut nantinya. 7 pedang. Jadi kira-kira apa rencanamu Libra untuk bulan Juli? Misalnya mungkin ada lagi memikirkan rencana untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin rencana baru yang berkaitan dengan karir, bisnis masing-masing ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengatur ulang rencanamu Libra. 7 pedang ya, sambil apa? Sambil lebih mempergunakan intuisimu ya, Ace of Cups. Jadi silakan dengarkan isi hatimu, pergunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan ya selama bulan Juli nanti. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini 9 pedang ya. Jadi hati-hati untuk bulan Juli nanti secara umum ya. Hati dan pikiranmu mungkin terasa overthinking nantinya ya. Terlalu mikirnya berlebihan banget gitu. Jadi perlu untuk selalu berpikir tenang. Misalnya mungkin ada yang lagi mengkhawatirkan kondisi keuangan, kondisi pekerjaan yang sedang kamu kerjakan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengatur ulang langkah dan strategimu 7 pedang ya sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya 5 cawan dan Justice. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juli memang ada yang sedang mencari sebuah kejelasan Libra dalam hubungan cinta tentunya ya, Justice. Akan tetapi entah kenapa memang di sisi lain ada yang lagi merasa kurang percaya diri di sini. 5 cawan ini ya, kurang pede gitu. Kurang pede ketika mendekati seorang, kurang pede ketika ingin mengambil keputusan cinta ya. Jadi silakan perlu untuk lebih optimis ya. Silakan gunakan waktu untuk mencari kejelasan dari pasangan, kejelasan mengenai hubungan cinta tersebut sebelum mengambil tindakan dan keputusan ya. Oke, dan ingat tema utamamu 9 pedang. Jadi secara umum ya, untuk bulan Juli pikiranmu terlalu overthinking nantinya. Mungkin lagi memikirkan kondisi pasangan, mungkin lagi memikirkan juga kelanjutan hubungan cinta di antara kalian berdua. Jadi perlu untuk selalu berpikir tenang ya dan berpikir positif untuk bulan Juli yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.